Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, hamba Allah, jamaah salat Jumat yang sama-sama mencari rahmat, ridho dan maghfirahnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat dan karunia-Nya. Siang ini kita bisa menghadiri salat Jumat di masjid yang kita cintai ini. Semoga langkah kita ke tempat ini benar-benar dilandasi dengan niat yang ikhlas, semata-mata karena Allah dan dalam rangka mencapai ridhonya, karena hal itu menjadi sebab utama diterimanya ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin, hari-hari belakangan ini kita disuguhi dengan berita yang menyedihkan, berita yang membuat hati kita pilu, yaitu keadaan saudara-saudara kita di Palestina sana yang menghadapi penjajah Zionis Yahudi yang kejam. Konflik terjadi kembali dan tentu saja memakan korban harta, korban jiwa. Sudah ratusan, dan gedung-gedung pemerintahan, rumah sakit, tempat ibadah, dan pemukiman masyarakat bangsa Palestina, terutama yang berada di Gaza, luluh lantak, rata dengan tanah. Kita sedih dan kita berharap agar peristiwa seperti itu segera berakhir. Namun itu hanya harapan dan harapan sejak dulu dan belum pernah terkabul. Wallahu a'lam sampai kapan itu akan terjadi. Boleh jadi akan terus menerus sebelum Yahudi Zionis itu bisa dikalahkan dan dilumpuhkan. Kalau menurut hadis Rasulullah alaihi wasallam, orang-orang Yahudi baru akan bisa dilumpuhkan dan dikalahkan oleh umat Islam nanti di akhir zaman. Para hadirin, Al-Quranul Karim telah menjelaskan secara rinci siapa itu Yahudi, namanya, sifat-sifatnya, dan bagaimana kita harus bersikap terhadap orang Yahudi. Di dalam Al-Quran, para hadirin, sebutan untuk Yahudi itu kadang-kadang disebut dengan Al-Yahudu, orang-orang Yahudi. Kadang-kadang disebut dengan Bani Israel, kadang-kadang disebut dengan ahli kitab. Itu sebutan untuk Yahudi, para hadirin. Lalu Al-Quran merinci
sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek, dan sifat-sifat tercela yang dimiliki oleh orang Yahudi, para hadirin. Misalnya Al-Quran menyebutkan sifat buruk orang Yahudi yang pertama adalah asyaddun nasi adawatan lil ladzina amanu. Orang Yahudi itulah orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang mukmin, paling benci terhadap orang-orang mukmin. Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 72, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahudu wal ladzina asyraku. Engkau pasti akan mendapati orang-orang yang paling besar, paling berat, dan paling luar biasa kebenciannya terhadap orang-orang mukmin. Ada dua kata ayat ini. Satu, al-yahudu, orang-orang Yahudi, dan yang kedua walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik. Apa yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran ini tidak bisa dibantah, sebab realitasnya memang demikian. Umat Islam atau kaum muslimin di Palestina sudah puluhan tahun dijajah oleh orang-orang Yahudi Zionis itu, dan dunia barat semuanya bungkam, bahkan mereka memang membela Yahudi itu. Berita-berita tentang kekejaman Yahudi terhadap orang-orang muslim di Palestina itu dijungkir balikan oleh media-media, termasuk media-media mainstream yang ada di negeri kita juga. Tidak berimbang beritanya tentang hal itu. Yang kedua kata ayat ini, walladzina asyraku, dan orang-orang musyrik, orang-orang penyembah berhala. Kita lihat bagaimana keadaan orang muslim di India, bagaimana orang muslim di Rohingya, bagaimana orang muslim di Bangladesh, dan di tempat-tempat yang lainnya. Mereka dalam keadaan teraniaya. Benar sekali apa yang Allah firmankan itu. Dan kebencian mereka terhadap orang-orang muslim itu tidak akan berhenti sampai dengan hari kiamat. Kita sering mendengar itu disampaikan oleh para penceramah. Di Al-Baqarah ayat 21 Allah Ta'ala menegaskan, walang tardo ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Wahlan, bukan walam, pakai menggunakan lam dan nun, bukan lam dan mim. Artinya apa? Lam itu bermakna tidak akan pernah selama-lamanya, akan terus menerus seperti itu makna lam. Maka walang tardo ankal yahudu walan nasoro, maka orang-orang Yahudi plus orang-orang Nasrani tidak akan pernah senang, tidak akan pernah rela, tidak akan pernah suka kepadamu, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kalian umat Islam mengikuti milah mereka, mengikuti jejak mereka, mengikuti tradisi mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti pola pikir mereka, dan mengikuti agama mereka. Makanya di lain ayat dikatakan, waddu law takfuru kama kafaru. Mereka berupaya semaksimal mungkin agar kalian kufur, pindah dari agama Islam ke dalam agama mereka. Sampai kapanpun mereka akan terus melakukan itu terhadap Islam dan kaum muslimin, tidak akan pernah berhenti. Kalaupun kemudian mereka membuat perjanjian dengan orang mukmin, maka mereka tidak akan pernah memenuhi janji itu, karena mereka orang yang suka mengkhianati janji. Mereka oranglah kaum yang suka mengingkari janji, para hadirin. Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa di surat Al-Baqarah ayat 100, awakullama ahadu ahdan nabata fariqum minhum bal aktsarum la ya'lamun. Jadi ketika mereka membuat perjanjian, maka perjanjian itu hanya ada di dalam lisan dan hanya ada di atas kertas. Tapi kemudian mereka pasti akan
mengkhianati perjanjian itu sifat karakter yang melekat pada orang-orang Yahudi, sehingga kita tidak bisa mempercayai mereka. Kenapa mereka sangat benci kepada umat Islam dan ingin agar umat Islam itu mengikuti jejak mereka? Apa sebabnya? Awal mulanya adalah hasadam min indi anfusihim, rasa hasud, rasa iri hati yang ada dalam diri mereka. Para hadirin, di surat Al-Baqarah ayat 109 Allah Ta'ala menegaskan, wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim. Orang-orang Yahudi itu mereka sangat menginginkan kalau orang-orang Islam meninggalkan agamanya dan memeluk agama mereka, dikufurkan. Kenapa? Hasadam min indi anfusihim, mereka iri hati yang muncul dari diri mereka sendiri. Kenapa iri hati? Itu bisa tarik sejarahnya ke belakang. Mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani itu sudah tahu bahwa akan ada nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah Jalla ke tengah-tengah umat manusia. Tertulis dalam kitab suci mereka, telah disampaikan oleh Nabi Musa pada mereka, telah disampaikan oleh Nabi Isa pada mereka, dan mereka sangat berharap jika nabi yang diutus itu adalah dari kalangan mereka sendiri, dari Bani Israel. Tapi ketika nabi yang Allah utus itu adalah dari kalangan orang Arab, disitulah mereka marah, disitu mereka benci, disitu mereka tidak setuju, dan disitulah mereka menentang kenabian Nabi Muhammad alaihissalam. Iri hati pada awalnya, lu berusaha merusak dan menghancurkan umat Islam sejak dulu. Orang-orang Yahudi itu, para hadirin, mereka berupaya untuk membunuh Nabi Muhammad alaihissalam. Jadi jangankan orang manusia biasa seperti kita, nabi saja mereka mau bunuh. Dan nabi yang telah mereka bunuh siapa, para hadirin? Kita bacakan dulu ayat Al-Quranul Karim di surat Al-Imran 112. Duribat alimudzillatu, mereka akan ditimpa kehinaan, ainama tukipu, dimanapun berada, illa bihablin minallah hablin minan nas, kecuali berpegang teguh bertali Allah dan hablum minan nas. Waba'u bighadabin minallah, dan mereka kembali membawa kemurkaan dari Allah Azza wa Jalla. Wa duribat alikul maskanah, dan akan dikenakan kemiskinan kepada mereka. Bi annahum yakfuruna bi ayatillah, karena mereka mengkufuri ayat-ayat Allah. Wa yaqtulunal anbiya, dan mereka membunuh para nabi. Nabi Yahya, Nabi Zakaria, lah dua nabi yang jadi korban pembunuhan orang-orang Yahudi. Termasuk nabi kita Nabi Muhammad SAW. Pada waktu perang Khaybar, terjadi perang Khaybar, Rasul dan umat Islam menggempur benteng-benteng Yahudi di Khaybar. Dan setelah selesai pertempuran, seorang perempuan Yahudi menghidangkan semacam hidangan kambing guling kepada Rasulullah SAW yang sudah diracuni. Dihidangkan pada Rasul, dan malaikat memberitahu kepada Rasul bahwa kambing itu, daging kambing itu sudah diracun oleh seorang perempuan Yahudi. Sahabat yang memakan daging kambing itu meninggal dunia. Rasul makannya, tapi Rasul tidak meninggal karena racun itu. Kalau kita pelajari wafatnya Rasulullah SAW di akhir hayatnya, ketika beliau sakit 15 kali sholat, tidak bisa memimpin sholat berjamaah kaum muslimin, dan mengatakan pada Aisyah, wahai Aisyah, kata Rasulullah, sepertinya racun yang kumakan pada waktu perang Khaybar itu sekarang dia bereaksi. Itulah Yahudi. Jadi jangankan kita, jangankan Muslim Palestina, nabi Allah saja mereka bunuh, mereka habisi. Itu karakter mereka, manusia-manusia yang egois, manusia-manusia yang haus darah, manusia-manusia yang merasa hebat sendiri. Jadi wajar kalau mereka melakukan itu. Saya katakan wajar, karena memang karakter mereka adalah demikian.
dan baru nanti saatnya mereka akan dikalahkan oleh umat Islam. Allah dan Rasul sudah berjanji satu saat umat Islam akan mengalahkan orang-orang Yahudi itu. Para hadirin, di sisi lain, orang-orang Yahudi itu pekerjaannya sangat buruk. Apa yang mereka lakukan? Nasrul fasad fil ardi, menyebarkan kerusakan di muka bumi. Kerusakan apa? Satu, kerusakan di bidang pemikiran. Pemikiran yang digelontorkan atau digelindingkan kepada umat manusia di muka bumi itu adalah orang-orang Yahudi. Di bidang pemikiran, sesat dan menyesatkan. Di bidang kebudayaan, film, nyanyian, dan lain sebagainya, mereka yang melakukan itu. Di bidang ekonomi, mereka lah yang kata Al-Quran jelas mengatakan, mereka orang-orang yang makan as-suhtu, barang-barang riba. Mereka lah tokohnya atau apanya yang menyebarkan mempraktekkan praktek ribawi dalam bidang ekonomi dan kerusakan lain yang ditebarkan oleh orang-orang Yahudi di muka bumi ini. Allah telah menegaskan dalam surat Al-Maidah ayat 64, kata Allah, wa yas'auna fil ardi fasada wallahu la yuhibbul mufsidin. Mereka berupaya semaksimal mungkin untuk mengadakan kerusakan dan kehancuran di muka bumi ini, dan Allah sama sekali tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan itu. Para hadirin, kemudian bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 51, bagaimana sikap kita terhadap orang-orang Yahudi. Para hadirin, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda walan nasara auliya. Janganlah kalian jadikan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sebagai aulia, sebagai pelindung kalian, pembantu kalian, penolong kalian, dan jangan jadikan mereka sebagai pemimpin kalian. Jangan kalian serahkan urusan kalian pada orang-orang Yahudi. Haram hukumnya seorang mukmin atau orang mukmin memberikan loyalitasnya, kesetiaannya, dukungannya terhadap orang-orang Yahudi dan memilih mereka sebagai pemimpin. Haram hukumnya. Atau orang-orang yang lebih cenderung pada kekufuran daripada iman, tidak boleh dijadikan oleh kita sebagai pemimpin. Tegas dan pasti Al-Quran membimbing kita. Sebab bila mana kita menyerahkan urusan kita ke dunia ini kepada orang-orang Yahudi, maka akan dengan mudah mereka mengeksploitasi kita, mereka menyudutkan kita, dan mereka menyengsarakan kita. Demikianlah para hadirin, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan iman, kemantapan tauhid, dan kekokohan akidah agar tetap di atas jalan yang benar, dan kita punya sikap yang pasti dan tegas kepada orang-orang Yahudi yang memang selamanya tidak akan menyukai umat Islam, kaum muslimin, dan tidak akan suka pada dinul Islam. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah alladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Para hadirin, sebagai sesama muslim, dan muslim dengan muslim itu persaudaraannya tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh lautan, tidak dibatasi oleh sekat-sekat perbatasan negara, tidak. Perbatasan apa? Persaudaraan muslim itu lintas suku, lintas bangsa, dan lintas negara. Dimanapun orang-orang mukmin dan muslim kesusahan, maka kita wajib menolong dan membantu mereka. Karena Rasul menggambarkan bahwa, kata beliau, banyak sekali, ada sekitar 12 hadis yang menjelaskan hal seperti itu. Misalnya Rasul mengatakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'du. Artinya, mukmin dengan mukmin itu
satu dengan yang lainnya seperti satu bangunan, yang satu dengan yang lain saling mengokohkan dan saling menguatkan. Ini adalah persaudaraan Islam, persaudaraan mukmin yang luar biasa yang harus dipraktekkan oleh setiap orang muslim dimanapun dia berada. Rasul bersabda lagi, al-mu'minu lil mu'min kal jasadil wahid. Mukmin dan mukmin itu seperti satu anggota tubuh. Anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kata hadis itu, bila salah satu anggota tubuh kita terkena sakit, maka demamnya dirasakan bukan oleh anggota tubuh yang sakit saja, seluruh tubuh kita merasakan demamnya. Sakitnya muslim Palestina, susahnya muslim Palestina, mereka kekurangan, tidak punya tempat tinggal sekarang ini, terutama yang di Gaza. Mereka tidak punya makanan, mereka tidak punya air, mereka nyaris kelaparan. Maka kita sebagai muslim wajib membantu dan menolong mereka. Karena itu para hadirin, sekira penggalangan dana yang harus kita lakukan untuk menolong dan membantu mereka. Rasul bersabda, barang siapa man yassara ala muksirin yasru fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang bisa meringankan kesulitan orang yang sedang kesusahan, Allah akan meringankan beban dia di dunia dan di akhirat. Dan barang siapa yang bisa memberikan keringanan pada seorang muslim dari sekian banyak keringanan, Allah akan ringankan kesulitan dia di dunia. Dan kata Allah, kata Rasul, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong hambanya, membantu saudaranya selagi hamba itu mau menolong dan membantu saudaranya. Setidaknya dua hal yang dapat kita lakukan sekarang ini untuk mereka muslim Palestina yang sedang tertindas. Satu, tolong dengan doa. Secara moral kita tolong dengan doa, panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nanti di sholat Jumat di rakaat yang kedua setelah ruku kita akan melaksanakan doa kunut nazilah. Yang kedua, tolong secara materi. Kami sendiri melalui lembaga zakat Persis telah memulai penggalangan dana untuk Palestina, insya Allah. Dan siapa yang ingin bergabung, saya persilahkan menghubungi saya atau menghubungi DKM di Masjid As-Salam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kepada kita kelapangan hati, kelapangan rezeki untuk bisa membantu dan menolong saudara-saudara kita yang sedang kesulitan. Mudah-mudahan bermanfaat yang sampaikan di Jumat kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina waslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimis shalah.